Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Nah, jadi pagi ini diawali aku mau beli sayuran dulu. Aku udah ambil tempe, terus aku juga ambil labu siam. Aku beli sayurannya seperti biasa ya, ditemenin sama suami aku. Dan gak lupa juga aku ajak anak aku. Ya pastilah ya diajak, ya masa anak kecil ditinggal sendirian di kontrakan. Terus aku juga ambil ini, ada daun salam sama serai gitu, dan banyak juga pilihan lainnya. Di sini ada ikan, ada ayam, tapi aku nggak beli ya, karena ikannya tuh udah kurang seger gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai. Oh ya, sekarang tuh aku kalau belanja sayur tuh lebih banyak kalau hari itu mau masak ya baru belanja gitu paginya. Soalnya aku lagi nggak nyetok. Dan senang juga sih kalau belanja setiap hari, jadi ada kegiatan buat keluar rumah gitu, ajak anak aku sekalian buat muter-muter. Pokoknya seneng aja deh kalau muter-muter bareng suami gitu, walaupun cuma mau beli sayur. Terus di sini aku juga lagi beli kue pancong supaya nanti sekalian buat sarapan gitu. Nah, ini udah sampai kontrakan. Jadi tadi beli kue pancong yang enak banget ini teman-teman, ternyata tuh masih gurih banget, terus banyak kelapanya gitu, pokoknya kayak kue pancong zaman dulu gitu deh. Dan tadi beli nasi uduk juga, ternyata setelah aku lama lumayan lah ya di sini udah berapa bulan gitu. Jadi di sini tuh bukan makanan-makanan Betawi gitu ya. Nasi uduknya aja tuh bukan nasi uduk yang Betawi yang biasa di kampung aku gitu. Kalau nasi uduk Betawi tuh kebanyakan tuh kayak ada semur-semurnya, kayak semur tahu atau semur jengkol, semur tempe yang kecap-kecap gitu ya. Dan ada sambal kacangnya. Kalau di sini tuh enggak ya teman-teman. Terus aku udah bongkarin ini si sayuran, jadi itu bisa kelihatan ya aku belinya cuma sedikit, dan ini totalnya 15.000. Udah selesai sarapan, jadi aku mau beresin kasur dulu supaya nanti kalau anak aku main di sini tuh lebih lega gitu teman-teman. Jadi tadi pas berangkat, aku tuh belum sempet beres-beres dulu, soalnya kan subuh bangun, abis itu tidur lagi sampai agak kesiangan teman-teman. Jam setengah 8 bangun, ya udah deh langsung cuci muka dan berangkat cari sarapan, terus sama sekalian beli sayuran. Soalnya suami aku jam 9-nya itu udah berangkat kerja, ya udah deh jadi buru-buru aja. Dan ini aku lagi selip-selipin si spraynya, dan aku juga sebenarnya mau ganti posisi kasur tapi belum sempet karena suami aku masih masuk siang terus kerjanya. Nah, sambil aku beres-beres, ini suami aku yang bagian dapur, dia lagi cuciin piring. Udah hal yang biasa banget ya, jadi suami aku tuh emang cuci piring gitu sebelum berangkat kerja, atau kalau ada waktu pasti suami aku yang cuci piring dan buang sampah. Biasalah ya, lagi bercanda-bercanda. Kalau kalian kayak gitu juga nggak sih? Karena suami aku juga bilang sih, karena kerjaan rumah tuh bukan cuma kerjaan istri aja tapi kerjaan suami juga. Alhamdulillah banget ya. Selanjutnya aku lanjutin untuk beres-beres. Terus ini anak aku lagi aku kasih HP suami aku, karena suami aku juga belum berangkat kerja. Enak deh aku jadi beres-beresnya tuh nggak terlalu diikutin terus kayak gitu. Selanjutnya aku bersihin bagian bawah. Kalau malam anak aku tuh udah berapa hari gitu maunya tidur di kasur ini sendirian teman-teman, nggak mau ditemenin, nggak mau dideketin, jadi dikasih susu aja deh. Ya udah deh, aku jadi enak, lebih lega. Mungkin kalau di bawah tuh dia ngerasa lebih adem gitu kan, soalnya kipas anginnya tuh belum aku pindahin kayak gitu. Dan selanjutnya aku lagi sapu-sapu bagian bawah. Kalau ngepel tuh aku biasanya nanti setelah cuci piring, setelah rapi masak, maksudnya cuci piring setelah masak kayak gitu ya. Soalnya kan kalau habis masak tuh bau lagi ya teman-teman ruangannya. Biasalah ya kalau dikontrakan. Jadi masak di situ ya bau-bau masakan juga kayak gitu.
Udah selesai aku sapuinnya. Ini aku mau bongkar ring light atau lampu yang biasa aku pakai untuk bikin video. Soalnya alhamdulillah aku tuh udah beli yang baru, jadi yang ini tuh udah agak rusak gitu teman-teman. Baut-bautnya tuh udah pada kendor. Ya udah deh, akhirnya aku beli yang baru. Terus ini aku minta simpen suami aku di atas lemari supaya nggak dimainin sama anak aku. Selanjutnya aku mau unboxing. Kemarin aku beli barang di Shopee dan ini nggak banyak sih, belinya cuma 2. Yang pertama aku beli kartu edukasi atau kartu edukasi. Jadi ini untuk anak belajar mengenal kayak benda-benda, binatang, buah dan sayur kayak gitu. Nanti sambil kita ajarin juga. Ini tuh harganya satunya 17.000. Jadi aku cuma beli 2, aku beli yang binatang-binatang sama beli yang benda kayak gitu. Dan di sini udah dapet ringnya 2, jadi setelah main atau setelah belajar bisa disimpan lagi kartunya di situ, dipasuk-pasukin ke ringnya. Ini tuh warnanya cantik-cantik banget dan bahannya tuh bagus, tapi ini nggak anti air ya teman-teman, cuma tebel aja kayak gitu. Dan isinya tuh banyak teman-teman, sekitar 50-an atau berapa, aku nggak ngitung banget sih. Nanti kalau kalian mau samaan bisa aku taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Anak aku tuh umurnya hampir 2 tahun kurang 2 bulan. Nah kalau kalian mau samaan, kalian bisa beli samaan ya kayak aku. Terus ini anak aku tuh lagi ampar-ampar semuanya. Nah ini aku mau coba ya anak aku bisa atau enggak. Kucing meong-meong. Ini apa nih? Terus nyanyinya gimana? Iya. Alhamdulillah udah selesai. Sekarang waktunya aku mau beresin dapur lagi. Soalnya tadi suami aku cuma cuci piring. Mohon maaf banget ya kalau di video aku tuh masih banyak banget kekurangannya. Tapi ya udahlah ya. Semoga kalian tetap menikmati video ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oh iya, kalian apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu Allah permudah rezekinya, amin. Nah, aku mau cerita tentang YouTube nih sedikit. Jadi alhamdulillah sekarang tuh udah ada hasil aku dari YouTube sedikit-sedikit kayak gitu ya. Semoga nanti hasilnya tuh nggak sedikit-sedikit lagi, bisa banyak. Semoga nanti penonton YouTube aku juga bisa bertambah, terus yang menyukai video-video aku juga lebih banyak kayak gitu. Jadi dulu aku tuh kalau upload video ya teman-teman, itu yang nonton paling cuma 100 orang. Pokoknya untuk mencapai 100 aja itu tuh nggak bisa suatu hari teman-teman, lama banget. Dan dulu aku tuh pernah udah bikin video 1 hari, udah aku rekam, isi suara, terus aku juga udah edit videonya, tapi tiba-tiba kehapus teman-teman dan nggak bisa terselamatkan. Terus di situ aku putus asa banget kan, aku juga nangis, terus aku nggak mau bikin video lagi. Tapi akhirnya setelah 1 minggu aku nggak bikin video, aku kembali semangat lagi teman-teman, hingga saat ini alhamdulillah. Pasti sedih banget ya kalau udah edit video selesai gitu tinggal upload terus kehapus. Soalnya edit video tuh bukan hal yang mudah ya teman-teman, apalagi dulu aku masih pemula. Itu masih banyak belajar dan butuh waktu berjam-jam untuk edit video. Sekarang aja aku untuk isi suara tuh kadang pede, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak kayak gitu. Jadi ya itulah perjuangan ibu-ibu yang sambil masak sambil direkam, beres-beres direkam, itu sebenarnya nggak mudah ya teman-teman. Tapi itulah ya, aku jalanin semuanya kayak hobi aku aja kayak gitu. Dan semua ini tuh emang butuh seni ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada seninya atau kita nggak ada kemauannya, nggak mungkin tuh videonya sampai ke upload di YouTube kayak gitu. Dan setelah 1 tahun dulu aku nge-YouTube, alhamdulillah akhirnya perjuangan aku tuh nggak sia-sia.
ada beberapa video aku yang nontonnya itu sampai puluhan ribu gitu ya teman-teman. Akhirnya dengan itu Allah ngasih jalan aku dimonetisasi. Pokoknya seneng banget dan gak nyangka banget. Dulu tuh pas tahu ya awal-awal nge-YouTube gitu, pas tahu persyaratan YouTube 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, aku tuh kaget banget teman-teman. Dan kayak apa sih ya, aku sama suami tuh kayak ya nggak mungkin lah ya karena seharian aja paling nggak dapat 3 jam kayak gitu. Tapi akhirnya dengan kerja keras aku dan ya udahlah semangat aja terus tanpa mikir nanti bakal dimonetisasi atau enggak, gimana hasilnya tuh nggak mikir kayak gitu, upload terus. Akhirnya setelah 1 tahun aku dimonetisasi, alhamdulillah banget. Dan dari situ 3 bulan kemudian aku nerima gaji YouTube sebesar 1.600.000 dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya untuk kalian para YouTuber pemula tetap semangat. Jangan niatin nge-YouTube itu untuk dapat duit ya. Jadi anggap aja ini tuh sebagai hobi kita, sebagai kenang-kenangan kita untuk nyalurin hobi kita gitu ya. Kenang-kenangan kita kalau lagi masak bareng keluarga, bareng anak, atau lagi ngapain kayak gitu. Nanti juga dengan sendirinya dia bakal mengalir apa adanya dan bakal dapat penghasilan deh. Oh ya, dulu aku tuh nge-YouTube itu awal-awalnya tuh suami aku pulang kerja dan kakak aku dulu juga bikin YouTube ya teman-teman, tapi sekarang udah enggak. Nggak sampai di monet, udah berhenti gitu karena kakak aku juga repot kan, udah punya anak 2. Nah dari situ pulang kerja suami aku tuh udah ngedaftarin aku di YouTube tapi belum tahu pas pulang-pulang tuh belum tahu gitu mau bikin video apa. Aku juga bingung dan gak pede kan. Aku juga dulu belum kepikiran untuk nge-YouTube. Kalau dari dulu aku kepikiran untuk nge-YouTube, mungkin dari pas sekolah aku udah nge-YouTube teman-teman. Akhirnya dari sana aku bikin video-video ngasal apa aja aku upload, kayak video-video anak aku atau video-video yang udah ada di HP aku kayak gitu aku upload. Tanpa tahu arah, tanpa tahu YouTube itu apa, gimana aja persyaratannya. Ya pastilah ya gak ada yang nonton. Sampai akhirnya berjalannya waktu aku banyak cari-cari pengetahuan, sementara tuh gak ada teman-teman aku yang bisa aku tanya tentang YouTube. Nah jadi dari situlah butuh waktu banyak untuk sampai aku dimonet karena aku tuh gak tahu ilmunya ya teman-teman. Jadi kalau kayak kita mau usaha apapun itu harus tahu ilmunya. Selain punya modal, kita harus punya ilmu. Nah kalau nge-YouTube kita tuh harus punya modal semangat dan kita juga harus punya ilmunya, ilmu tentang YouTube, supaya nggak asal ngupload, nggak cuma capek kayak gitu ya teman-teman. Dan harapan aku tentang YouTube tuh semoga nanti pas anak aku udah berapa tahun, YouTube aku tuh udah makin berkembang. Walaupun sekarang masih banyak kekurangan, tetap aku jalanin supaya YouTube aku tuh nggak mati ya teman-teman. Kalau nungguin lengkap dulu perabotan aku, terus nungguin bagus dulu, ya kapan gitu ya teman-teman. Jadi udah deh sambil dijalanin aja. Dan udah dulu segitu cerita YouTube aku. Kalau kalian mau nanya-nanya bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM aku di Instagram. Ya, aku bukan menggurui ya, aku cuma mau berbagi aja. Mohon maaf juga kalau di YouTube aku tuh masih banyak banget kekurangan ya teman-teman, karena aku juga masih banyak belajar. Oke, kembali ke video. Jadi ini udah sore hari, aku lagi nongkrong sama suami juga anak aku, nongkrong. Ini kita tuh cuma mau makan seblak sih. Emang dasarnya aku tuh seneng keluar-keluar sama suami aku. Ini tuh deket rumah, jadi di sini tuh seblak sama es duriannya tuh enak banget teman-teman. Makanya kita tuh sering kesini. Tapi aku tuh pesennya cuma 1, jadi makannya berdua gitu.
Oke teman-teman, segitu dulu ya video aku. Semoga kalian sehat selalu dan semoga aku juga sehat selalu. Semoga pertemanan kita di YouTube walaupun gak bertemu langsung tetap berjalan. Kalian tetap menyukai aku juga tetap mendoakan kalian. Oke, segitu dulu ya teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.